Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tema pengajian sekarang adalah takut kepada Allah. Betapa dahsyatnya hukuman Allah. Yang saya tanyakan adalah Buya, spanduknya dagang jamu. Siapa? Bagaimana hukumnya? Mohon penjelasan kepada Buya. Kemana? Pedagang jamu. Pedagang jamu? Ya. Terus? Sedangkan jamunya tuh dicampur dengan OT. Apa OT itu? Ya. Ya, Apa minuman keras atau alkohol gitu ya. Sedangkan spanduknya kan dagang jamu, Bu ya. Nah, dari hasil tersebut bisa sampai berangkat haji berulang-ulang, terusan biaya kuliah anak dan lain sebagainya, buat bikin rumah dan kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya, buat sedekah, buat amal gitu ya. Nah, yang saya tanyakan kepada Buya, mohon penjelasannya itu bagaimana hukumnya. Baik, terima kasih ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan jualan jamu saja Ibu. Kalau orang jualan, kemudian di dalamnya ada yang haram, ya dia dosa Bu dengan keharamannya tersebut. Jamu dibarengi dengan minuman keras, waduh kan kacau. Ada alkohol haram untuk diminum. Alkohol intinya alkohol diminum adalah haram, tidak diperkenankan orang minum alkohol. Biarpun tidak memabukkan, karena itu jenis sesuatu yang memabukkan, hukumnya adalah haram. Dan kalaupun itu bisa menyembuhkan satu penyakit, ketahuilah Allah akan kirim penyakit yang lain lagi. Dan lebih ngeri lagi adalah penyakit yang akan dikirim di akhirat. Maka jangan berobat dengan cara yang haram selagi masih ada yang halal. Lalu yang menjual bagaimana? Yang minum haram. Yang menjual mendapatkan haram duluan dia, sebelum yang beli itu. Yang menjual mendapatkan keharaman dulu sebelum yang beli. Na'udzubillah. Haram dulu. Nah, makanya perlu kita membersihkan. Tapi Ibu, kalau memang ada orang di sini jualan jamu dulu kayak begitu, semoga Allah mengampuni. Tinggal sekarang harus tobat. Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Sudahlah, selesai. Jangan sampai putus asa. Allah Maha Kasih sekarang dirubah. Jadi nggak pakai alkohol, nggak pakai satu yang haram, bersih. Dan bukan campuran juga. Kadang katanya jamunya jamu alami, cem-ceman apa bahasanya. Tatonya dikasih obat-obat kimia, itu juga bohong. Allah tahu, biarpun orang nggak tahu, bohong. Bohong itu menghilangkan keberkahan, jauh dari rahmat Allah, dekat kepada neraka. Jadi jangan bohong, sudahlah kalau jual beli itu. Jamu-jamu yang menyembuhkan adalah Allah. Dan yang suka jadi tukang jamu, tukang pijet, tukang obat itu banyaklah doa di tengah malam ya. Banyak doa, banyak puasa, banyak zikir. Itu menjadikan obat itu nanti. Kalau obat mah sama dengan yang lainnya. Cuman kadang Allah menjadikan kesembuhan melalui si fulan. Ini jualan jamu tapi zikir terus ya Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, semoga apa yang aku berikan manfaat untuk orang banyak. Sembuh, bisa. Jadi bisa saja semacam itu. Banyak zikir minta kepada Allah. Tapi jangan banyak bohong gitu. Kalau urusannya tukang pijet sama tukang obat, tukang nyembuhkan, apalagi tukang nyembuhkan yang tidak kelihatan modelnya. Oh. Itu biasanya banyak cerita bohongnya. Tapi jualan jamu menolong orang. Kalau Anda jualan jamu yang benar, sehat, jamu-jamu beras kencur, jamu yang sehat, itu adalah untuk menolong orang lain, adalah dapat pahala. Tapi jangan bohong. Tujuannya menjadikan orang agar sehat, atau yang malah menjadikan orang tambah berpenyakit, adalah dosa. Dan semuanya ada hitungannya. Para dokter sekalipun selalu kita ingatkan, Allah tidak tidur. Kalau kau curang kepada pasienmu yang tidak seharusnya beli obat, akan tapi kau paksa beli obat, Allah Maha tahu. Kalau tidak, Allah kirim penyakit untukmu dan anak-anakmu akan dikirim nanti penyakit di akhirat. Maka jujur, para dokter jujur, para tukang jamu jujur, ngasih obat jujur, jangan bohong di hadapan Allah, semuanya terlihat. Makanya kita pengen anak-anak kita ini jadi dokter ahli surga. Ini urusan pengobatan. Sebab banyak dokter juga yang milih neraka. Lihat, nggak harus operasi, bilang operasi. Nggak harus beli obat, harus bilang obat. Bohong. Nah, ada hitungannya di hadapan Allah. Lihat, Allah akan menghukum di dunia sebelum di akhirat kadang. Akan tapi tugas dokter, tugas ngasih jamu, tugas orang ngasih obat, itu adalah suatu pekerjaan yang luar biasa.
Jadi orang ngasih jamu itu sebenarnya sama dengan dokter, hanya dokter tradisional sama dokter modern gitu saja ya. Orang ngasih jamu, yang ngasih obat, pengobatan itu adalah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya benar, caranya benar. Cuman harus ada rambu-rambu tentang laki perempuan, harus ada rambu-rambu di hadapan Allah. Allah tidak akan memberikan obat kepada hambanya dengan yang haram. Kalau ternyata hamba tersebut harus mengambil yang haram, dalam keadaan darurat, tidak ada obat lagi kecuali itu. Misalnya, kata dokter semuanya, ibu ini harus minum jamu yang ada alkoholnya ini. Kalau nggak minum bakal mati. Tanya dokter yang lain, iya, berarti nggak ada lagi. Baru saat itu diminum. Tapi kalau masih ada yang lainnya, hukumnya haram. Sudahlah, kita perlu banyak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala.